Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para sejawat peserta Pertemuan Ilmiah Nasional Perdosi tahun 2020 dalam tema menjawab tantangan pelayanan neurologi dalam era adaptasi kebiasaan baru. Perkenalkan, saya Dr. Jumreni Tamase, spesialis saraf konsultan dari Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas topik tentang non-invasive brain stimulation, fokus on RTMS dan neurofeedback. Selanjutnya mari kita melihat materi selanjutnya. Yang pertama adalah aplikasi klinis transcranial magnetic stimulation pada bidang neurologi. Sebagai outline presentation, yang pertama, apa itu TMS? Bagaimana sejarah singkat TMS? Bagaimana prinsip dasar dan mekanisme kerja TMS? Bagaimana indikasi, kontraindikasi, dan efek samping TMS? Bagaimana aplikasi TMS secara diagnostik, terapeutik, prognostik, dan research, serta persiapan sebelum penggunaan TMS dan kesimpulan. Sebagai pendahuluan, apa itu TMS? Transcranial magnetic stimulation adalah suatu teknik neurofisiologis non-invasif tanpa rasa sakit yang merangsang jaringan otak dan memodulasi fungsinya. TMS dilakukan dengan menggunakan koil yang terhubung dengan stimulator magnetik, kemudian dilewati oleh arus listrik yang menimbulkan medan magnet yang menginduksi stimulus baik inhibisi atau eksitasi. Ada dua tipe TMS, yaitu single pulse transcranial magnetic stimulation dan pair pulse transcranial magnetic stimulation. Selanjutnya, mari kita lihat sejarah perjalanan TMS. Pertama, tahun 1831 oleh Michael Faraday memperkenalkan induksi elektromagnetik. Kemudian D'Arsenal pada tahun 1896 memperkenalkan penggunaan medan magnet pertama pada manusia. Selanjutnya pada tahun 1902, Adrian and Bertolt Polasek memperkenalkan stimulasi magnetik untuk mengobati depresi dan neurosis. Kemudian pada tahun 1985, Barker bersama kedua temannya membuktikan bahwa ada pengaruh stimulasi magnetik pada korteks manusia atau pada otak manusia. Kemudian Wigforss pada tahun 1987 menemukan adanya efek depolarisasi medan magnet dalam berbagai gangguan neuropsikiatri. Kemudian Profesor Alvaro Vasconcelos merupakan guru pada Universitas Harvard menerapkan stimulasi magnetik pada pasien penyakit Parkinson. Dan RTMS sejak tahun 2008 telah disetujui oleh Food and Drug Administration atau FDA di USA. Dalam History of TMS ini kita melihat beberapa foto dari orang-orang yang telah memperkenalkan dan telah berjasa dalam merintis RTMS ini, antara lain adalah D'Arsenal, Thomson, McNation, Merton, and Morton. Selanjutnya, ini adalah Anthony Barker bersama kedua temannya, Reza Jelenes dan Ian Preston, telah pertama kali mendemonstrasikan TMS pada tahun 1985 pada korteks motorik manusia. Ini adalah perjalanan dari RTMS yang dari awal yang sangat sederhana, kemudian berkembang secara modern. Yang pertama dibuat oleh Maxim, Dantec, Cadwell, dan Neurosoft. Neurosoft sekarang ini telah membuat suatu software yang memudahkan kita untuk menggunakan atau mengaplikasikan RTMS ini. Nah, selanjutnya mari kita lihat perangkat TMS. Di dalam TMS ini terdiri dari sistem pengisian, kapasitor penyimpan energi, sirkuit pemilihan energi, trister, sirkuit bentuk pulse. Nah, kalau ini adalah rangkaian, maka ini adalah satu unit RTMS yang dibuat oleh Neurosoft dengan software. Kemudian tipe-tipe coil. Dalam penggunaan RTMS ini dilengkapi dengan beberapa macam coil. Yang pertama adalah single coil, memiliki efek spasial yang jauh lebih besar, lebar. Kemudian figure 8 coil, memiliki efek spasial yang jauh lebih terfokus dan sedikit lebih mendalam. Dan yang paling dalam adalah double cone coil,
menstimulasi yang jauh lebih dalam karena ada dua ring coil yang digabung menjadi satu. Dan untuk penelaksanaan depresi, ditemukan H coil merupakan stimulator yang paling dalam dari antara semua coil. Bagaimana bidang induksi elektromagnetik masing-masing coil? Di sini kita melihat ada dua gambar. Yang pertama circular coil, ini memberikan efek induksi medan magnet di bawahnya itu yang jauh yang lebih besar, namun kurang terfokus. Sementara egg coil, karena ada dua ring coil yang digabung, maka akan memberikan medan induksi elektromagnetik yang luas dan terfokus seperti gambar ini. Selanjutnya, prinsip dasar stimulasi magnetik. Jika arus puls yang melewati koil memiliki kekuatan yang cukup dan durasi yang cukup, maka puls magnetik akan menembus kulit kepala dan tengkorak untuk mencapai otak, dan puls akan menginduksi arus ionik sekunder di otak. Kemudian TMS akan mengaktifkan sel-sel piramidal secara tidak langsung untuk membangkitkan indirect wave atau pada akson Hillock secara langsung untuk menyebabkan direct wave. Operator TMS dapat mengontrol intensitas rangsangan, fokus medan magnet, dan mengontrol frekuensi rangsangan yang diberikan. Jadi, gambar ini memperlihatkan bagaimana stimulasi yang diberikan itu mulai dari sel-sel motorik di korteks, kemudian akan secara descendens menuju kepada otot. Di sini ada motor korteks dan somatosensori korteks. Selanjutnya prinsip kerja TMS itu adalah memberikan stimulasi dengan frekuensi rendah, yaitu di bawah 1 Hz untuk mengurangi aktivitas hemisfer kontralesi. Jadi stimulasinya yang diberikan adalah bersifat inhibisi. Selanjutnya, frekuensi lebih dari 1 Hz akan meningkatkan rangsangan dan memberikan efek fasilitasi pada hemisfer ipsilateral dari lesi sehingga bersifat eksitasi. Nah, di gambar ini kita melihat ada 3 jenis frekuensi. Ini adalah frekuensi 1 Hz yang diberikan pada kontralesi dan efeknya adalah bersifat inhibisi. Kemudian 3 Hz diberikan pada ipsilesi, ini bersifat eksitasi, dan ini 5 Hz juga diberikan pada ipsilesi bersifat eksitasi. Nah, bagaimana parameter stimulasi pada TMS? Pertama adalah intensitasnya, kemudian frekuensi, durasi train, interval train, jumlah train per sesi, total sesi, dan jumlah pulse. Selanjutnya aplikasi TMS pada medis dan research. Pada medis ada 3, yaitu digunakan untuk diagnostik, untuk prognostik, dan untuk treatment. Nah, kita melihat di sini sebagai diagnostik TMS itu ada single pulse dan ada pair pulse. Di sini kita bisa menggunakan untuk diagnostik mengenai latensi, magnitudo, motor threshold, atau kurva input-output. Dan untuk pair pulse bisa digunakan untuk intracortical inhibition, conditional stimulus, dan test stimulus. Demikian juga dalam bedah saraf, TMS ini digunakan untuk meminimalkan risiko defisit neurologis, kemudian untuk mengidentifikasi hemisfer dominan dan melokalisasi area bahasa atau area Broca. Kemudian intraoperatif untuk memantau traktus motorik kortikospinal untuk mengoptimalkan prosedur bedah. Nah, indikasi atau TMS sebagai alat terapeutik dalam bidang neurologi itu ternyata banyak sekali indikasi. Yang pertama untuk central nervous system, misalnya pada stroke, movement disorder, Parkinson, Tourette syndrome, dystonia, essential tremor, vertigo, memory impairment, migraine, tension type headache, partial epilepsy, multiple sclerosis, tinnitus, dan neuropathic pain. Sedangkan untuk peripheral nervous system itu bisa digunakan untuk pain, artritis, HNP, dan fibromyalgia. Jadi banyak sekali indikasi yang bisa digunakan untuk terapeutik pada bidang neurologi. Nah, berikut adalah salah seorang video yang menderita stroke dan diterapi dengan TMS.
Selanjutnya sekarang untuk terapi TMS ini juga dilengkapi dengan robotik. Ya, jadi dengan sistem robotik ini maka terapi akan lebih mudah dan lebih efektif dilakukan, dan dengan waktu yang lama robotik akan lebih mampu untuk mengaplikasikan terapi TMS ini. Kemudian untuk peripheral magnetic stimulation dikombinasi dengan fisioterapi, penggunaan TMS ini juga sangat efektif terutama untuk kondisi-kondisi seperti low back pain, HNP, fibromyalgia, dan beberapa penyakit akibat pain atau chronic pain. Selanjutnya kontraindikasi TMS. Tentu beberapa hal yang tidak boleh dilakukan TMS antara lain pada pasien dengan riwayat trauma kavitis yang berat, penggunaan atau penyalahgunaan obat, akut fase pada stroke hemorrhagic, kemudian brain surgery, epilepsi dengan bangkitan yang berat, serta berbagai kondisi-kondisi lain yang tidak memungkinkan berikan TMS. Kemudian efek samping TMS yang mungkin terjadi, yang pertama adalah rasa tidak nyaman pada scalp, namun rasa tidak nyaman ini akan reversible, kemudian sinkop, serta bangkitan kejang. Bangkitan kejang terjadi juga sangat jarang, yaitu 1 dari 1000 kasus. Kemudian persiapan sebelum melakukan terapi TMS, yang pertama adalah kita melakukan pemeriksaan fisik atau physical examination, meliputi tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan, di mana bila tensi di atas 160 atau di atas 200, maka kita tunda dulu. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya adalah mendeteksi adanya gangguan neurologi atau defisit neurologis. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan awal untuk memberikan skor, misalnya modified ranking score atau Bartle index. Kemudian setelah kita lakukan TMS, kita bisa follow up perkembangan atau perbaikan dari TMS yang kita berikan. Kemudian untuk penelitian, sekarang sudah banyak jurnal-jurnal yang mempublikasi mengenai penelitian terhadap TMS ini. Nah, kita lihat yang pertama tentang efek TMS pada pasien dysphagia fascia stroke. Nah, ini beberapa pasien yang telah berhasil kita perbaiki dengan menggunakan TMS ini. Kemudian RTMS dan chronic pain juga ada beberapa penelitian tentang pain pasca stroke dengan RTMS signifikan berkurang nyerinya. Kemudian tinnitus juga yang merupakan penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan, dengan RTMS dapat mengurangi intensitas dari tinnitus penderita. Selanjutnya pada migrain juga beberapa pasien yang berhasil direduksi gejala migrainnya dengan TMS. Selanjutnya pada afasia juga memberikan efek yang sangat bermakna untuk memperbaiki kondisi pasien dengan afasia. Begitu juga dengan BPPV, ada beberapa pasien yang membaik dengan dikombinasi antara terapi medikamentosa dengan TMS. Dan juga pada beberapa kasus seperti autis dan ADHD juga memberikan efek yang membaik pada pasien. Nah, sebagai kesimpulan, transcranial magnetic stimulation adalah suatu teknik neurofisiologi non-invasif yang aman, tanpa rasa sakit dan efek samping minimal untuk perangsang jaringan otak dan memodulasi fungsinya. Studi lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengklarifikasi efek RTMS pada otak. Studi intervensi dengan TMS harus menggunakan neuroimaging untuk menghindari perbedaan anatomi individu dan untuk meningkatkan luaran klinis yang maksimal. Demikianlah presentasi kami pada kesempatan ini. Terima kasih atas atensinya. Selamat bekerja.